Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahun nur. Selamat jami'an. Alhamdulillah. Oke, silakan dicek kanan kirinya ada sampah atau enggak. Jamin ada, silakan. Ya, jamin. Biar nanti pembelajarannya nyaman. Selanjutnya saya absen dulu. Ani, Ayah, Sandri, ini masuk semua ya? Masuk semuanya. Maka agar pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat dan barokah, nah kita awali dengan berdoa dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional sebagai pembiasaan peserta didik berjiwa Pancasila. Allahumma shalli lana umurana fi hifdzi durus wa ahli durus wa fi muqaddarati ta'alumina. Amin ya rabbal alamin. Indonesia negeriku, banggakan di martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Semangatnya. Untuk selanjutnya pada kali ini jumpa lagi dengan Pak Wazir pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih ingat dengan materi kemarin? Masih. Apa materi kemarin? Sajadah. Bab tentang sajaah. Artinya apa? Berani. Beranian. Kalau kemarin kita bahas tentang keberanian terkait bab sajaah, maka pada materi kali ini kita juga ada kaitannya dengan keberanian. Tentang apa? Yaitu kita nanti akan mempelajari yaitu dalil-dalil nakli perawatan jenazah. Dengan adanya kita tahu dasar atau dalil-dalil nakli perawatan jenazah, maka kita kedepannya di masyarakat akan lebih pede, lebih percaya diri, lebih berani ketika diminta masyarakat untuk merawat jenazah. Maka tujuan pembelajaran kali ini terkait dengan materi dalil perawatan jenazah. Setelah itu kita diharapkan dapat mengidentifikasi tentang dalil-dalil perawatan jenazah. Bagaimana caranya merawat jenazah yang sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Yang kedua, setelah kita tahu dalil dan dalil atau dalil nakli dari perawatan jenazah, maka kita diharapkan dapat menerapkan kandungan dalil nakli tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu selanjutnya nanti rencana kegiatan pembelajaran kita, yaitu nanti kita akan mengadakan pengamatan. Nanti sampai mengamati, entah itu gambar, video yang Bapak tampilkan nanti diamati, setelah itu diidentifikasi. Selanjutnya didiskusikan kelompok. Hasil diskusi kelompoknya nanti disajikan di depan dalam bentuk presentasi. Maka akan lebih mudahnya ditutup dulu ya. Gimana? Berbangku atau berhitung atau berpasen? Berhitung. Jangan. Silakan diamati gambar ini, apa yang kalian
Ini ya? Ini ya. Betul kan? Sekarang pertanyaannya. Nah, sudah pernah belum melawat di sini? Pernah melewati? Yang lain? Belum. Yang lainnya jawab-jawab? Belum sama sekali. Ya, kalau di rumah ada orang itu nggak pernah ikut memandikan, ikut datang saja. Nggak pernah ikut memandikan ungkapannya atau yang lainnya nggak pernah. Ya, kenapa? Dan bisa kalau keluarga kita diizinkan gimana? Takut terus. Masih takut ya? Kenapa kok takut? Oh, takutnya takut salah. Ya. Oh, iya. Takutnya ya memang ada orang yang ya fobia, ya mikirnya terlalu jauh, khawatir mayatnya bangun. Yang lain takut karena khawatir salah. Yang lain lagi. Kenapa takut? Belum tahu dasar-dasarnya. Ya, maka untuk lebih memperjelas agar nanti kita berani praktek, ya, berani melakukan segala sesuatu perawatan di masyarakat, maka nanti silakan disimak materi tentang dalil-dalil nanti perawatan jenazah. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan berikutnya. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Pada ayat di sini saya katakan dulu, pertama, kullu nafsin. Jadi di sini ada bacaan apa? Ada bacaan sama. Karena ada tadi huruf dan dibaca infak. Jadi kullu nafsin ya, Pak diulang dari sini. Silakan. Selanjutnya ada lafaz daiqatul. Di situ panjang. Baca apa? Mat bajekut hasil. Berapa panjangnya? 5 atau 6 harokat. Kenapa? Ada materi ada di satu kalimat dengan huruf dan maka dibaca mat-bajekut hasil. Dari hasil pengamatan ini tadi silakan ditulis dijadikan satu. Ya, dari beberapa anak teman-teman ya, ada yang dapat informasi ini silakan dijadikan satu, didiskusikan. Nanti kalau sudah selesai, nanti silakan dibaca. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa. Kak, saya Ya. Sudah belum? Sudah selesai? Apa? Kalau sudah, silakan hasil pengamatan dan hasil diskusinya disajikan di depan, dipresentasikan.
sebagaimana hadis Nabi, "Asri'u bil janazati", artinya segerakanlah pengurusan jenazah. Sebagaimana diketahui bahwa ada 4 kewajiban fardu kifayah yang mesti dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal. Keempat kewajiban itu adalah memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang artinya, "Tidak mengapa bila engkau meninggal sebelumku, karena aku akan memandikanmu, mengkafanimu, kemudian mensolatkan dan menguburkanmu." Memandikan mayat adalah proses wajib yang pertama kali dilakukan dalam merawat jenazah sebagai tindakan memuliakan dan membersihkan tubuh si mayat. Adapun dalil Nabi perintah memandikan jenazah berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ada lagi kami, di saat kami sedang memandikan putrinya, lalu bersabda, mandikanlah ia dengan air yang dicampur dengan darah sebanyak 3 atau 5 atau yang diperlukan. Dan jadikanlah air pencuciannya dengan air kapur barus atau air yang dicampur kapur barus. Apabila kalian telah selesai, beritahukanlah aku. Manakala kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau melemparkan kain pada kami dan bersabda, jadikanlah kain ini sebagai pembungkusnya." Sekian dari kelompok kami. Apabila masih ada yang kurang jelas, silakan tanyakan. Mbak, di daerah saya itu kan daun bidara sulit. Kalau nggak ada gimana? Sebenarnya menggunakan daun bidara ini hukumnya sunnah, jadi bisa diganti dengan sabun. Sudah cukup? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kelompok satu tadi mempresentasikan dengan kegiatan tentang perawatan memandikan jenazah, maka pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil pengamatan diskusi kelompok kami tentang dalil dari nanti dan tata cara merawat jenazah. Adapun dari nanti perintah memandikan jenazah adalah berdasarkan disebutkan dalam doa seseorang yang sedang wukuf di Arafah ketika terjatuh dari hewan tunggangannya. Seketika itu tunggangannya menginjaknya hingga ia meninggal dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada saatnya ilsiluhu bima'in wajib dari wakaf ibu mungkin taubaih. Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafani dia dari dua pakaian atau kain. Juga hadis riwayat Bukhari Muslim dari Rasulullah SAW mengkafani dengan tiga kain yamannya berwarna putih surya jadi bahan baku. Tidak ada gamis. Yang tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, bisa dipertanyakan. Mengkafani mayit hukumnya wajib. Lalu bagaimana jika orang meninggal tidak memiliki sanak keluarga dan harta peninggalan sama sekali? Lalu bagaimana kain kafannya? Berdasarkan pertanyaan tadi, jadi jenazah yang mungkin sudah tidak memiliki harta atau keluarga bisa digantikan oleh keluarga lain mungkin yang masih ada. Tapi si mayit ini sama sekali tidak memiliki keluarga dan tidak memiliki harta peninggalan. Sebenarnya saya ingin bertanya, apa memang ada jenazah yang memang tidak memiliki sanak saudara sama sekali? Tapi pada realitanya tangga saya juga ternyata ada yang seperti itu. Jika memang realitanya ada yang seperti itu, mungkin bisa diambilkan dari kas masjid atau mungkin dari warga yang berada di desa tersebut, karena setiap muslim memiliki kewajiban untuk merawat jenazah. Yang presentasi dari kami, apabila ada
dalil tentang menyolati jenazah. Sebelumnya perkenalkan saya Bagas Andrianto sebagai moderator, Anima Ramadhani sebagai pemateri, Aprilia Aminatu Zahra sebagai notulen, dan Ahmad Jaros Wahyudi sebagai anggota. Selanjutnya hasil pengamatan dan diskusi kelompok kami akan disampaikan oleh saudari Anima Ramadhani. Padanya persilakan. Teman-teman yang dirahmati Allah, menyolati jenazah adalah proses perawatan setelah jenazah ditemukan dari kampung. Adapun dalil tata cara menyolati jenazah berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Al-Bukhari. Al-Ahmad bin Zaid mengatakan, wahai Abu Hamzah atau Anas bin Malik, apakah praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jenazah seperti yang engkau lakukan? Bertakbir 4 kali, berdiri di bagian kepala laki-laki dan di bagian tengah wanita. Anas bin Malik menjawab, iya. Tadi presentasi dari saudari Anima Ramadhani. Bila ada yang kurang berbagi bisa ditanyakan. Ya. Akhir-akhir ini kan ada musibah gempa bumi, gempa di Cianjur dan meletusnya gunung Sinai. Dan di situ banyak orang yang meninggal. Bagaimana cara mensolati jenazah yang tidak ditemukan jasadnya? Sekian, terima kasih. Jadi jika jasadnya tidak ditemukan, maka disolati dengan sholat gaib. Namun, jika ada sebagian anggota badan yang ditemukan, maka anggota tersebut yang diurus termasuk dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Terima kasih atas jawabannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok saya yang akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kelompok kami tentang dalil-dalil nakli, kepedulian, dan perawatan jenazah, menguburkan jenazah, dan ziarah kubur. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ketika ada saudara muslim kita yang meninggal, maka kita yang masih hidup diperintahkan untuk segera mengurus jenazah tersebut. Sebagaimana hadis Nabi, "Afriqu bil janazati rawahu Ahmad." Artinya, segerakanlah pengurusan jenazah. Hadis riwayat Imam Ahmad muttafaqun alaih. Sebagaimana diketahui bahwa ada 4 kewajiban fardu kifayah yang mesti dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal. Keempat kewajiban itu adalah yang pertama memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tadi, ma dorroki lahu itu dari bawasa seperti abakat wakama itu masalaitu alaihi wa rahmatullahi rawahu Ahmad. Teman-teman yang dirahmati Allah, menguburkan jenazah adalah proses perawatan setelah jenazah dimandikan, dikafani, dan disolati. Setelah itu, jenazah dianjurkan untuk disegerakan dibawa ke pemakaman untuk dikuburkan. Adapun dari perintah menyegerakan jenazah adalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Percepatkanlah kalian dalam membawa jenazah. Jika jenazah itu baik, maka kalian telah mendapatkannya pada kebaikan. Jika jenazah itu jelek, maka kalian telah melepaskan dari pundak kalian. Jadi riwayat Bukhari. Selanjutnya, ziarah kubur yang artinya berkunjung ke kuburan. Rasulullah mengajarkan berziarah sebagaimana sabdanya, "Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang lakukanlah karena ia bisa menumbuhkan hati, meneteskan air mata, mengingatkan tentang akhirat dan jangan berkata jorok." Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang berminat, silakan ditanyakan. Di masyarakat ada yang meyakini bahwasanya ada beberapa jenazah yang arwahnya pencariangan ketika meninggal secara tragis atau bunuh diri.
atau semasa hidupnya suka bermaksiat. Bagaimana menurut Anda tentang cerita arwah gentayangan tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Arwah gentayangan itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya mitos dan di film-film saja. Karena ketika manusia mati, maka selesailah urusan di dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata banu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin muntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Yang artinya, ketika manusia anak Adam meninggal, maka terputuslah segala urusannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Jika itu mitos, kenyataannya masyarakat banyak yang bercerita pernah dihantui oleh sosok yang sangat mirip sekali dengan orang yang sudah meninggal. Bagaimana tanggapan Anda? Yang mirip menyerupai jenazah itu adalah jin oranye yang menyerupai sejak lahir, kecuali orang-orang yang soleh. Terima kasih atas jawabannya. Oke, ada yang dipertanyakan lagi? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya klarifikasi dulu. Dari yang pertama, pertanyaan pertama, Bagaimana jika ada seorang meninggal dan tidak memiliki sanak keluarga? Terus bagaimana kehidupannya? oh, iya dia. Ada orang yang meninggal yang miskin, gitu maksudnya. Ya, miskin udah miskin, nggak punya harta, nggak punya keluarga pula. Gimana pengkafanannya? Padahal mengkafan itu bernyawa wajib fardu kifayah. Ya. Jika ada orang yang sudah mewakili memberikan kain kafan, maka gugur yang lain. Tapi kenyataannya orang tersebut nggak punya harta, nggak punya keluarga. Maka orang di sekitarnya punya kewajiban untuk memberikan kain kafan. Ya. Kalau nggak ada gimana? Maka diambilkan dari Baitul Mal. Baitul Mal itu diambil dari mana? Bisa diambil dari kas masjid, bisa diambil dari kas lingkungan masyarakat, misalnya RT atau kas desa. Yang jelas tetap wajib dikafani, ya minimal satu helai setelah lapis. Yang selanjutnya, Bagaimana cara mensolati jenazah yang tidak ditemukan jasadnya? iya. Nah, jawabannya udah sesuai semuanya, cuma wajib mana-mana dikit. Kalau ada jenazah yang nggak ditemukan sama sekali, contoh mungkin tadi karena apa tadi Mbak? Karena gempa bumi, Gunung karena ada Gunung meletus. gunung sekarang meletus pas gunungnya ya. Meletus dia ternyata langsung bilang, ternyata tiba-tiba cuma Tangannya. indikasi ada tangannya. Oh, ini tangannya siapa? Oh, ada tanda cincinnya. Tidak ada tangannya ini. Ketemu tangannya saja. Maka Dirawat. Mestinya ya dimandikan, disolati, dan dikuburkan. Biasanya kadang itu karena kecelakaan ya. Yang selanjutnya, Masyarakat ada yang meyakini bahwasanya ada beberapa jenazah yang arwahnya dilayang ketika meninggal secara tragis. ya tadi gimana tentang keyakinan masyarakat terhadap orang gentayangan? Ya. Pada dasarnya ini ya, roh gentayangan itu sebenarnya
disiksa, apa jalan-jalan? Jelas dia disiksa di anaknya. Udah kok ini malah jalan-jalan. Nanti bisa jalan-jalan dari ke mall, dari kemana? Terus dia cewek-cewek cantik, loh dia banyak dosa kok dikasih izin jalan. Ya, maka dia ditempatkan di tempat yang mana dia mendapat penderitaan, disiksa. Nah, memang dosanya banyak. Ya. Yang jelas orang-orang yang kita seperti itu tidak ada diberikan izin untuk jalan-jalan. Yang dikasih izin itu hanya orang-orang yang soleh. Itu mereka bukan ditanyakan, karena memang pada hakikatnya mereka masih hidup, cuma alamnya berbeda. Ada seorang yang meninggal karena membela negara itu. Apapun dia sampai sekarang masih hidup. Ya. Cuma kita nggak bisa melihat. Orang-orang seperti itu, orang-orang ulama, orang syuhada, orang soleh yang seperti itu yang dikasih izin sama Allah untuk jalan. Orang yang fasik itu saya enggak ada. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya tidak perlu agamin, tidak agamin. Yang sampai presentasikan tadi udah luar biasa, bagus tentang semuanya. Selanjutnya nanti di rumah ya dilihat grup WA-nya ya. Jadi grup WA kelas 11 rumah nanti saya sudah kirim, nanti saya akan kirim link soal-soal LKPD di situ dikerjakan sesuai dengan hasil pengetahuannya, hasil diskusinya, hasil dari pengamatan video materi yang sudah dibahas hari ini. Nanti dikerjakan. Waktunya kapan? Nanti di LKPD yang saya share di grup itu sudah lengkap semuanya. Maka kita tutup pelajaran pada kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan berkah. Amin. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.